Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama yaitu Heryoka Kurniawan, Rifan Fauzan, dan Muhammad Fikri Wahidin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Pemodelan Statistik dari Biaya Asuransi Medis Individu dengan Regresi Linier Sederhana. Baik, bagian pertama ada pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Biaya pengobatan setiap individu relatif berbeda, tergantung penyakit apa yang diderita dan penyebab apa yang membuat biaya pengobatan seseorang individu bisa mahal ataupun murah. Salah satu faktor yang membuat perbedaan itu ialah apakah seorang individu itu perokok atau tidak. Tentunya hal tersebut pasti mempengaruhi biaya pengobatannya, karena ada dua perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Seperti yang diketahui, jika seorang perokok cenderung memiliki kualitas tubuh yang tidak sehat karena kandungan berbahaya yang ada di dalam rokok, sedangkan yang tidak perokok cenderung tidak. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk membahas sekaligus menganalisis di antara kedua perbedaan tersebut. Poin kedua, ada tujuan. Tujuan dari pembuatan paper ini adalah untuk menganalisis biaya pengobatan individu berdasarkan kategori perokok atau bukan perokok, dan juga menganalisis korelasi beserta model regresi antara BMI atau Body Mass Index dari variabel X dengan biaya pengobatan individu dari variabel Y. Selanjutnya ada metode dan data. Di sini yang pertama adalah statistika deskriptif, yang merupakan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Yang kedua yaitu uji korelasi, merupakan metode untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi antara variabel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Yang ketiga yaitu regresi linier sederhana, merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor sebagai X dan dengan satu variabel tak bebas atau respons sebagai Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Data prediktor merupakan data independen yang digunakan untuk memprediksi variabel respon, sedangkan data respon merupakan data independen dan polanya dimodelkan menggunakan regresi. Dan di sini ada tabel dataset. Data yang digunakan adalah data biaya asuransi medis warga Amerika Serikat dengan total kolom 1339. Berikut penjelasan dari deskripsi dari kolom tabel tersebut. Yang pertama ada usia dari penerima asuransi, yang kedua ada jenis kelamin dari penerima asuransi, ada indeks massa tubuh atau IMT, jumlah anak yang ditanggung oleh asuransi, keterangan apakah penerima asuransi perokok atau bukan, daerah perumahan dari penerima asuransi di AS, dan yang terakhir biaya medis individu yang ditagih oleh asuransi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisa. Pada gambar 1, tertera berbagai data hasil dari deskripsi statistik biaya pengobatan charges, mulai dari mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, dan lainnya. Next slide. Lalu pada gambar yang kedua, ditunjukkan scatter plot biaya pengobatan individu dan gabungan kategori perokok atau bukan perokok berdasarkan usia, yang dimana ini mengungkapkan hubungan kuat linear positif di antara biaya dan gabungan kategori perokok atau bukan perokok. Lalu pada gambar yang terakhir, pada gambar yang ketiga ini ditunjukkan model regresi linear antara BMI dan biaya pengobatan individu. Data ini menghasilkan nilai korelasi sebesar
0,198341, yang artinya korelasi linearnya sangat rendah, hampir menyentuh angka 0. Tetapi mungkin saja kedua data tersebut antara BMI dan pengobatan individu ada hubungan walaupun sangat sedikit. Terakhir, ada bagian kesimpulan. Dari ketiga analisis tadi, dapat diambil kesimpulan untuk deskriptif statistik yang datanya diambil dari biaya pengobatan individu memiliki min sebesar 13270,42, modus sebesar 1639,563, median sebesar 9382,033, dan skewness sebesar 1,51588. Lalu, untuk hubungan biaya pengobatan individu berdasarkan kategori umur perokok atau bukan perokok, dengan visualisasi scatter plot didapatkan bahwa biaya pengobatan perokok cenderung lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Dan semakin tua usia seorang, mau itu perokok atau bukan, maka biaya pengobatan tergolong cukup tinggi. Dan terakhir, hubungan korelasi antara BMI dengan biaya pengobatan individu memiliki nilai korelasi yang sangat rendah, yang artinya hubungan keduanya akan tetap ada, tetapi sangat sedikit dengan ditunjukkan juga model regresi linier yang tidak begitu meningkat signifikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang.